Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Apakah senang? Biasa aja? Tenang Baik. aja. Alhamdulillah. Ya. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu ya. Jadi untuk yang namanya disebutkan, silahkan angkat tangan. Mbak Ara, Mas Rama, Halo Ibu. Mbak Wana, tadi Ibu, Mbak Erma, Mbak Lulu, sakit Bu? Oh sakit. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati ya. Kali ini kita akan bergeser ke persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini itu supaya kalian dapat mengetahui definisi dari flora dan fauna di Indonesia, terus juga persebarannya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya. Terus juga cara melestarikannya. Minggu kemarin Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk belajar sedikit-sedikit tentang materi hari ini. Sebelum memulai ini Ibu mau ngetes siapa yang beneran belajar semalam sama yang tidak belajar. Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna? Siapa yang mau angkat tangan? Mbak Wana mungkin? Saya ya. Flora itu tentang tumbuhan, terus kalau fauna itu tentang hewan. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau ada tanggapan lain atau sudah cukup? Bu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang flora dan fauna. Untuk flora itu merupakan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Sedangkan untuk fauna itu semua jenis hewan yang ada di dunia. Nah, selanjutnya Ibu mau ini kalian menyebutkan apa saja fauna itu, contoh hewannya apa saja. Untuk Mas Rama mungkin silahkan. Apa Bu? Tentang apa ya? Tentang fauna. Tolong ya jangan main hakim sendiri. Mau gimana itu? Tolong ya diperhatikan ya Mas Rama ya. Bagi pertanyaan ibu-ibu menyebutkan Harimau. Babi bisa. Jumlah pada perjalanan tuh bergenerasi. dan kali lebih ya diperhatikan ya Mas. Untuk floranya siapa yang mau jawab? Siapa? Erma. Oh, Erma. Tadi udah. Ya Erma. Nanti arah. Enggak ada apa-apa. Ya masalah. Floranya Ibu, ada spesial agronomi, terus kayak bunga monstera, bunga anggrek sama bunga melati. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk yang tadi sudah dijawab. Baik, jadi Indonesia ini kan negara yang cukup beragam ya untuk jenis flora dan faunanya. Ada macam-macam nih bentuk jenisnya, jenis flora yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada berapa jenis flora utama yang ada di Indonesia?
Coba ayo. Mungkin siapa yang mau jawab? Emma. Emma belum. Emma? Jenisnya? Jenisnya ada 4 dulu. Oke, mungkin ada lain yang bisa menjawab? Kenapa? Betul sekali Mbak Wana. Jadi anak-anak ada 6 jenis flora yang ada di Indonesia khususnya. Itu ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada sabana, ada stepa, ada hutan bakau, terus juga ada padang gunung. Selanjutnya kita akan belajar tentang definisinya ya. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis sendiri itu Mbak Irma diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan karena kali ini Ibu akan mengadakan games. Jadi diharap kalian bisa mendengarkan dengan baik agar nanti bisa mengikuti gamesnya dengan baik ya. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi tadi kan ada 6 ya, ada 6. Itu ada hutan hujan tropis salah satunya. Nah, hutan hujan tropis itu biasanya ada di beberapa hutan yang ada di Indonesia yang musimnya lebat, terus daun-daunnya itu berdaun besar, terus juga pohon-pohonnya juga berkambium ya biasanya, terus juga kenapa enggak? Karena jangan ganjil ya. Jadi hutan hujan tropis ini itu hutan yang mereka itu punya banyak pohon-pohon besar. Contohnya itu daerah Kalimantan. Hutan Kalimantan kalau kalian lihat di YouTube, di Google itu kan banyak referensinya, banyak foto-fotonya itu ya seperti itu contohnya. Terus selanjutnya ada sabana. Nah, sabana ini itu merupakan padang rumput. Padang rumputnya itu diselingi dengan semak belukar. Biasanya itu ditemukan di NTT. Biasanya hewan yang hidup di sabana itu biasanya adalah hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing seperti itu. Terus selanjutnya itu ada stepa. Nah, stepa ini tuh sama dengan sabana, cuman ada perbedaannya. Kalau tadi sabana itu diselingi dengan semak belukar, kalau stepa itu tidak diselingi dengan semak belukar. Jadi cuma padang rumput biasa aja. Jadi bisa dikatakan stepa ini tuh kayak murni padang rumput saja. Selanjutnya ada hutan bakau. Nah, biasanya hutan bakau itu ada di daerah yang dekat dengan pantai. Nah, adanya hutan bakau ini itu untuk menangkal adanya abrasi pantai. Biasanya ada di dekat pantai itu. Biasanya untuk hutan bakau ini itu menjadi tempat berkembang biaknya ikan dan udang. Yang terakhir ada padang lumut. Padang lumut ini tuh biasanya ada di tempat yang suhunya dingin. Nah, tempat yang suhunya dingin itu biasanya ada di atas gunung. Biasanya tuh di tempat-tempat yang kalian mungkin ada yang suka puncak, ada yang suka naik gunung nih. Biasanya kalian pasti menemukan kalau di gunung-gunung tinggi itu pasti ada yang namanya padang lumut. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi? Oke. Belum. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis utama flora. Sumber yang mana?
Boleh juga. Baik. Apa ya ini ya? Dari sebagian Kamu bisa bantu Bu. bisa apa? Bisa itu Bu. Ada yang bisa bantu nggak? Emang Mama. Kamu itu. Kirim filenya aja Bu. Belum muncul ya? Muncul ya? Goib. Peta goib. Kata batin. Iya. Pakai peta goib Bu. Nah, Alhamdulillah. oke. Nah, Ibu menampilkan di PPT itu ada peta persebaran fauna. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada 2 garis di tengah-tengah peta. Itu kan peta Indonesia ya. Ada yang bisa tahu apa ada petanya itu? Maksudnya garisnya itu garis apa? Bebek. Ada dan Apa? Wireless. Bagus. Mana yang beber, mana yang bagus? Bebek. Oh iya, itu ada tulisannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fauna. Nah, fauna ini tuh dibedakan menjadi 3 ya, dikelompokkan menjadi 3. Kalau tadi flora dibedakan menjadi 6. Kalau fauna ini dibedakan menjadi 3. Untuk fauna Indonesia Barat ini bisa disebut dengan fauna asiatis. Nah, fauna asiatis ini tuh terbagi menjadi 2. Ada yang fauna asiatis Sumatera, ada yang fauna asiatis Jawa. Untuk fauna asiatis itu mereka memiliki jenis hewannya itu besar-besar, memiliki badannya besar. Terus contohnya itu seperti ada harimau, ada badak, ada gajah. Terus untuk ciri tumbuhannya itu kalau di Sumatera itu ada satu tumbuhan yang endemik ya. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang tahu nggak apa aja itu? Sumatera ada satu tumbuhan yang endemik sekali. Yang mau dari Sumatera. Yang bau. Biasanya lucu-lucu tuh Bu. Karena dong, kan aslinya. Memiliki bau khas. Apa ya? Tumbuhan besar. Apresia gitu. Nah iya. Orang mana itu Bu? Itu tumbuhan endemik dari Pulau Sumatera. Terus selanjutnya ada fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna Indonesia Tengah ini itu sebentar. Untuk fauna Indonesia Tengah itu biasanya itu ada di kawasan Sulawesi, di Bali, di Nusa Tenggara. Kebanyakan itu memiliki jenis hewannya itu mamalia, ada reptil, ada amfibi, ada burung. Tapi untuk burungnya itu tidak berwarna ya, biasanya burungnya itu gelap, seperti contohnya mamalia seperti itu. Terus untuk Indonesia bagian timur, fauna Indonesia timur itu ada dampak dari Australia.
negara Australia. Jadi dulu tuh benua Australia dan Indonesia bagian timur tuh dulu masih belum terpisah. Jadi beberapa hewan dan tumbuhannya itu masih ada satu rumpun atau satu jenis. Contohnya itu ada kanguru. Jadi di Indonesia Timur tuh ada hewan kanguru, cuma ada perbedaannya. Jadi kalau di Australia itu kan kangurunya besar ya. Kalau yang kita lihat di film-film yang ada di dokumenter gitu, itu kangurunya besar, tinggi gitu. Kalau di Indonesia bagian timur, di Indonesia sendiri itu ada hewan endemik kanguru, cuman dia memiliki badan yang kecil gitu. Terus juga tumbuhannya juga begitu. Ada dampak dari dulunya Australia yang masih jadi satu dengan Indonesia. Terus oke, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya tentang garis badan ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan games untuk kalian. Sebelum games, Ibu akan menjelaskan satunya dengan ketinggalan. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang fauna dan juga flora. Nah, kita juga harus mempunyai upaya untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Untuk Mbak Ara, coba bisa disebutkan nggak apa usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia? Apa flora dan fauna? Iya. Untuk melestarikan, misalnya yang pertama itu membangun suasana kerja flora. Lalu yang kedua, membuat undang-undang terkait dengan perlindungan hewan yang terancam langka dan menghindari perburuan liar. Oke, betul sekali. Oke, kita akan sampai pada games. Gamesnya adalah tebak kata. Ini bagi dua kelompok aja ya. Untuk kelompok kanan dan juga kiri. Gamesnya itu tebak kata. Jadi kalian akan Ibu kasih satu clue dan nanti ada penebak dan juga yang memberi clue. Jadi kalian menyebutkan maksimal 2 kata untuk yang bagian penebak, untuk yang bagian memberikan clue. Kalian harus bisa memberikan clue yang benar supaya si penebak bisa menjawab. Kasih contoh ya. Siapa ini yang mau nebak? Coba gimana tuh? Gak usah di sini aja. Siapa yang mau menebak? Siapa yang mau menjawab? Clue. Nebak deh. 2 kata maksimal. Aduh, susah. Contoh ya Bu. 2 kata kan belum jauh. Nanti dia rumput apa? Salah. Lagi ini. Siapa yang mau nebak? Siapa yang mau memberi clue? Iya. Yang mana sih ini? Aturan sih. 2. Tumbuhan. Apa itu mesti Satu kata. Jadi ini tuh cuma 1 kata aja. Tumbuhan apa? Tumbuhan tadi yang sudah dijelaskan tadi apa? Yang termasuk tumbuhan itu apa? lumut? Kenapa tidak ada yang bisa menjawab ya ini ya? Kalau umum, oke. Ini bisa juga penerimaan gaya, terserah ya. Siapa yang mau jawab, siapa yang mau ke sini? Gantian dong, gantian apa Ibu? Gimana cara? Bisa meragakan juga bisa. Salah, apa? Bentar.
Bentar, apa ya? Sama. Gerakan gimana? Gini. Iya, gini. Keren. Ayo, ada yang mau. Ini nama hewan apa? Oke, gue kasih dulu Oh, aja ya. aku bisa. Ini hewan titik Sumatera. Harimau. Iya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Ini kayaknya serius. Ya, bisa disini. Emang Ini apa? Wah. Iya, langsung kamu menjelaskan. harusnya Tumbuhan keturunan nggak sih? Sumatera. Ayo, kamu kasih ya. Ya, Nah, betul. betul. Aku boleh ngomong satu. Oh, ekor dong, jelas. Kita kalah. Kayak mana ini? Bisa dong. Gugur kok gitu, nggak sampai. Bisa dong. Masa protes juga? Masa protes sebelumnya? Susah ini. Iya. Susah di mana? Gampang loh. Nyimpan anak. Guru. Nah, bisa. Oke, 1 poin untuk kelompok 2. J. Selanjutnya Wah, enggak sih. Wah, apa ayo mana tuh? kalau kalian memperhatikan pasti bisa menjawab. Ayo. Kayak misalnya titik-titik boleh nggak ya? Boleh. Enggak. Bentar titik-titik tropis. Lah, nggak boleh Nggak kayak boleh. gitu. Ya tahu dong. Tahu nggak? Tadi kan gitu contohnya. Iya. Kalau tropis. Oh iya ya. Oh iya nggak boleh. Mendoakan aja. Bukan titik-titik tropis itu gampang loh. Apa aja bisa. Apa ya? Mau dilempar nggak pertanyaannya? Nah, so itu kenapa kok dia ada Nggak ini tahu, nggak tahu. Kemarin itu. Kita kan takau, makhluk. Salah. Oke, kelompok ini. Tadi udah tahu kan? Iya. Apa? Siapa yang mau jawab? Namanya Iya. Pertanyaan sama. Pertanyaan sama. Hujan. Ini belum kasih. Iya tadi punya sama hutan, Hujan. tropis. Hujan. Iya bukan. Lengkapnya dong. Hujan tropis, hujan Ya, tropis. betul sekali. Tepuk tangan dong. Kelompok berapa kelompok? Dua. Jadi kelompok 2 ini dapat 2 poin. Kelompok satunya baru. Adil kan bu, terus gampang Itu gitu. udah bisa. Terus gampang tuh. Sebenarnya semua gampang ya anak-anak. Ini tuh tergantung kalian. Tadi mendengarkan atau tidak. Terus itu gimana tuh? Betul bu. Baik, gamesnya selesai ya. Kita sudah ada di akhir jam ini. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang sejarah Flora dan Fauna, Ibu mau dong ada nggak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran Flora dan Fauna? Sama. Nah, kalau yang kalah itu kelompok 1 ya. Oh, Jadi kalah. kelompok 1 Ada yang yang menjelaskan menyimpulkan. bu. Masa iya? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Rama. Sama itu bisa. Oke, saya bu. Baik. Kalau flora itu merupakan semua jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia atau bisa dikatakan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau fauna merupakan dunia hewan, termasuk semua jenis hewan yang ada di dunia ini merupakan bahan kajian dari fauna. Ada 6 persebaran flora yaitu yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua hutan musim, yang ketiga sabana, yang keempat stepa, yang kelima hutan mangrove dan padang lumut dan lumut. Dan kalau persebaran fauna ada 3 yaitu fauna asiatis, fauna peralihan dan fauna australis. Faktor yang mempengaruhi flora itu ada yang pertama faktor iklim, kemudian relief, terus tanah, manusia, hewan. Dan kalau faktor yang mempengaruhi fauna ada faktor fisis dan faktor biotik. Untuk upayanya sendiri, jika flora itu melakukan reboisasi penghijauan, menghindari penebangan hias, sedangkan untuk fauna membuatkan suaka marga satwa atau menghindari perburuannya.
Betul sekali. Meskipun kalah, ternyata iya. memperhatikan ya belajar. Baik, terima kasih untuk Mas Rahmat tadi kesimpulannya betul sekali. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas di Google Classroom. Jadi nanti boleh dibuka ya untuk dikerjakan dan deadline-nya yaitu minggu depan. Baik, untuk mengakhiri ini Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa untuk mengakhiri kelas. Siapa? Tadi yang kalah Mbak Ara mungkin ya. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran kali ini, kami kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa baik. Baik, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang, lumayan lah, jadi kecil, jadi batin. Ah, baru kepencet.